Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Salsabiliana Putri Sada dengan NIM 1123011000056. Saya adalah mahasiswi kelas 2B dari program studi pendidikan agama Islam. Selanjutnya tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Abdul Ghaffar SAGMA yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan teman kelompok saya untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Pada kesempatan kali ini, saya Salsabiliana Putri Sada dari kelompok 6 ingin menjelaskan materi tentang metode pembelajaran menurut para mufassir Al-Quran. Adapun tujuan dari pembuatan video ini ialah untuk memenuhi tugas mata kuliah tafsir Tarbawi dan untuk memberikan pemahaman kepada teman-teman atau kepada orang lain yang menyaksikan video ini tentang metode dakwah yang dilakukan oleh para mufassir Al-Quran. Saya juga berharap semoga dengan adanya video ini bisa menjadi bahan pembelajaran bagi kita sebagai calon pendidik agar kita bisa lebih mengerti dan mengetahui tentang apa saja metode yang harus dilakukan agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar, sukses, dan berhasil. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang konsep metode pembelajaran bagi para mufassir Al-Quran. Konsep metode pembelajaran bagi para mufassir Al-Quran dibahas di dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 67, An-Nahl ayat 125-128, Quran Surat Ibrahim ayat 24-27, dan Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 175-177. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Surat Al-Ma'idah ayat 67. Pada surat Al-Ma'idah ayat 67 dijelaskan sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa pada awalnya Nabi Muhammad SAW merasa takut untuk menyampaikan risalah kenabiannya. Namun karena ada dukungan langsung dari Allah, maka keberanian itu muncul. Dukungan dari Allah Subhanahu wa taala menimbulkan semangat dan etos dakwah Nabi Muhammad SAW. Dalam menyampaikan risalah, Nabi Muhammad tidak sendiri. Di belakangnya ada semangat yang agung, ada pemberi motivasi yang sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun dalam proses pembelajaran, harus ada keberanian dan tidak ragu-ragu dalam menyampaikan materi. Dakwah yang digunakan dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 67 merupakan dakwah yang bersifat seruan atau ajakan kepada keinsafan, atau mengubah situasi yang buruk kepada situasi yang lebih baik dan sempurna. Dakwah dalam surat Al-Ma'idah ini memuat 4 ajaran inti. Apa saja? Yang pertama, ajakan ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dilaksanakan secara berorganisasi. Yang ketiga, kegiatan untuk mempengaruhi manusia agar masuk ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, sasaran bisa bersifat secara fardhiyah ataupun jamaah. Adapun pelajaran yang bisa kita ambil dari Quran Surat Al-Ma'idah ayat 67. Yang pertama, guru sebaiknya menetapkan perkiraan waktu yang diperlukan untuk demonstrasi berbasis dakwah dan perkiraan waktu yang diperlukan untuk anak-anak meniru. Yang kedua, anak-anak harus bisa memperhatikan dan berpartisipasi aktif dalam segala kegiatan tersebut. Yang ketiga, guru sebaiknya memberikan motivasi, baik bila anak itu berhasil maupun anak itu kurang berhasil. Selanjutnya ada Quran Surat An-Nahl ayat 125-128. Ayat 125 ini membahas tentang sasaran dakwah. Rasulullah SAW diperintahkan untuk menyeru orang-orang kepada syariat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di dalam kitab tafsirnya, Muhammad Quraisy Shihab juga menjelaskan bahwa terdapat 3 macam metode dakwah yang harus disesuaikan dengan para pesertanya. Apa saja sih 3 macam metode dakwah tersebut? Yang pertama, jika pesertanya adalah orang yang memiliki pengetahuan yang tinggi, maka proses penyampaian materi dilakukan dengan metode hikmah. Metode hikmah yaitu metode penyampaian yang terbebas dari kesalahan atau kekeliruan. Yang kedua, jika pesertanya adalah kaum awam, maka proses penyampaian materi dilakukan dengan metode mau'izah. Apa itu metode mau'izah? Metode mau'izah merupakan metode dengan memberikan nasihat perumpamaan yang menyentuh jiwa sesuai dengan taraf pengetahuan para peserta yang sederhana. Yang ketiga, jika pesertanya adalah ahli kitab atau penganut agama lain, maka diperintahkan dengan menggunakan metode jidal atau metode perdebatan, yaitu dengan cara yang terbaik, dengan logika dan retorika yang halus, lepas dari kekerasan dan umpatan. Adapun pelajaran yang bisa kita ambil dari Quran Surat An-Nahl ayat 125 ini adalah: yang pertama, menjadi orang yang bijaksana, berhati mulia, dan berlapang dada dalam menyampaikan sesuatu atau ketika sedang berdakwah di jalan Allah. Yang kedua, mengikuti setiap perkataan serta pesan-pesan yang baik sebagai nasihat. Yang ketiga, ketika sedang beradu argumen, maka hendaklah perdebatan dilakukan dengan cara yang baik. Selanjutnya, Quran Surat An-Nahl ayat 126. Quran Surat An-Nahl ayat 126 ini membahas tentang sikap kita terhadap orang yang membantah atau membangkang terhadap dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam menyampaikan dakwah, tentu saja pasti ada yang menolak atau membangkang terhadap dakwah yang kita bawa. Begitu pula di zaman Nabi, tidak semua orang dapat menerima dakwah yang dibawa oleh Nabi. Menurut Quraisy Shihab, ada 2 alternatif dalam menghadapi sasaran dakwah yang membangkang, bahkan melakukan tindak kejahatan terhadap para pendakwah. Yaitu, yang pertama, membalas, yakni menjatuhkan hukuman kepada siapa saja yang menyakiti para pendakwah dengan hukuman yang sama persis dengan yang mereka lakukan terhadap para pendakwah. Tetapi dalam memberikan hukuman tidak diperbolehkan untuk melampaui batas. Yang kedua, itu bersabar. Bersabar terhadap apa yang sudah mereka lakukan. Alternatif ini merupakan alternatif yang paling baik. Adapun pelajaran yang bisa kita ambil dari Quran Surat An-Nahl ayat 126 ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, membalas perbuatan jahat orang yang zalim dengan perbuatan yang setimpal, tidak berlebihan dalam membalasnya. Yang kedua, berusaha agar bisa menjadi orang yang sabar. Yang ketiga, belajar agar kita bisa memaafkan segala kesalahan orang lain. Selanjutnya, ada Quran Surat An-Nahl ayat 127. Quran Surat An-Nahl ayat 127 membahas perintah untuk bersabar terhadap segala cobaan dalam menyampaikan dakwah. Pada ayat 127 ini membahas tentang perintah sabar. Perintah tersebut terdapat dalam ungkapan wasbir wa ma sabruka illa billah, dan bersabarlah dan tiadalah kesabaranmu melainkan dengan pertolongan Allah. Bentuk tunggal di sini menurut Quraisy Shihab ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai umat manusia, kita tidak mungkin luput dari semua dosa. Terkadang kita masih sering marah atau kesal terhadap apa yang terjadi terhadap kita. Oleh karena itu, mari kita sama-sama belajar dengan meneladani surat An-Nahl ayat 127, yaitu dengan pertama, bersifat sabar dan tabah dalam menghadapi gangguan atau segala cobaan. Yang kedua, selalu yakin akan adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang bersabar. Yang ketiga, melatih kita agar mampu menahan sikap agar lebih terkontrol lagi. Selanjutnya, Quran Surat An-Nahl ayat 128. Quran Surat An-Nahl ayat 128 ini membahas tentang pertolongan Allah kepada Rasulullah atas kesabarannya. Pada ayat ini, Allah memberikan pertolongan kepada Nabi untuk bersabar atas penganiayaan yang diterimanya. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang memelihara dirinya dari hal-hal yang diharamkan. Dalam hidup ini, kita harus bisa banyak belajar tentang arti kesabaran. Belajar agar bisa mengontrol emosi, dan jangan sampai emosi itu menguasai diri kita. Oleh karena itu, kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah, memohon dengan penuh harap agar bisa
bisa selalu berada di jalan yang benar dan dijauhkan dari segala kesesatan. Adapun pelajaran yang dapat kita ambil dari Quran Surat An-Nahl ayat 128 ini adalah yang pertama, selalu menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan, selalu mentaati perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Selanjutnya, selalu menolong sesama manusia. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah Quran Surat Al-A'raf ayat 175 sampai 177. Quran Surat Al-A'raf ayat 175 ini berbicara tentang orang yang melepaskan diri dari ilmu pengetahuan akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ia miliki. Pada ayat ini, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada kalangan musyrikin tentang kabar yang sangat berarti lagi benar. Kabar ini tentang orang yang sudah dianugerahi kepadanya ayat-ayat Allah dengan mengilhamkan serta mempermudah baginya mencapai pengetahuan tentang keesaan Allah serta tuntutan-tuntutan agama. Tetapi dia mengulitinya dengan meninggalkan diri dari pesan ayat-ayat itu serta tidak mengamalkannya hingga dia tercantum ke dalam kelompok orang-orang yang disesatkan oleh setan. Muhammad Quraisy Shihab berpendapat kalau ayat ini merupakan perumpamaan untuk setiap orang yang sudah mengenali kebenaran, namun setelah itu mereka menolaknya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari Quran Surat Al-A'raf ayat 175, yang pertama, memanfaatkan ilmu pengetahuan yang kita miliki untuk segala hal yang positif, serta tidak terlena pada kehidupan dunia. Yang kedua, tidak mengabaikan segala bentuk ilmu, baik itu ilmu pengetahuan ataupun ilmu-ilmu lain yang sifatnya positif. Yang ketiga, jangan pernah menolak segala bentuk kebenaran yang terjadi, serta selalu menjaga hati dan pikiran agar kita bisa selalu mengendalikan hawa nafsu. Muhammad Quraisy Shihab menjelaskan dan menyimpulkan di ayat selanjutnya dari Quran Surat Al-A'raf ayat 176 sebagai berikut. Ayat ini memberikan perumpamaan tentang siapapun yang sedemikian dalam pengetahuannya sampai-sampai pengetahuan itu menempel pada dirinya, semacam melekatnya kulit pada daging, tapi dia menguliti dirinya sendiri dengan membebaskan tuntutan pengetahuannya. Sebaiknya, jika kita mempunyai ilmu pengetahuan itu, dianjurkan untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita harus membentengi diri kita dengan amal perbuatan dan dengan pengetahuan yang kita miliki. Jangan sampai kita terlena oleh kehidupan dunia ini. Pelajaran yang dapat kita ambil dari Quran Surat Al-A'raf ayat 176. Yang pertama, berusaha mengontrol diri agar tidak terlena oleh hawa nafsu. Yang kedua, jangan sibuk memikirkan kemewahan dunia. Yang ketiga, senantiasa bersyukur atas semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Yang keempat, jangan pernah merasa kekurangan. Lalu ada Quran Surat Al-A'raf ayat 177 yang pada intinya pelajaran yang dapat kita ambil dari Quran Surat Al-A'raf ayat 177 ini, yang pertama, selalu berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari segala yang menjerumuskan kepada kesesatan. Jangan meninggalkan ilmu dan keimanan hanya untuk mengejar kehidupan dunia. Membentengi diri dengan amal dan iman agar kita tidak terlena oleh kehidupan dunia. Selanjutnya ada Quran Surat Ibrahim ayat 24-27. Ayat ini membahas tentang perumpamaan kalimat yang baik. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Ibnu Abbas berkata, lafaz kalimatun adalah kalimat yang baik. Maksudnya adalah kesaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Quran Surat Ibrahim ayat 24 ini menekankan kepada kalimat La ilaha illallah, yang merupakan kalimat yang sederhana namun sangat menyentuh hati. Kemudian dengan adanya Quran Surat Ibrahim ayat 24-27 ini bisa membantu kita untuk membiasakan diri menggunakan ucapan yang baik yang berfaedah bagi dirinya dan bermanfaat bagi orang lain, menjauhi ucapan dan kata-kata yang buruk yang dapat menimbulkan kemarahan, kebencian, dan permusuhan. Selalu berusaha agar mempunyai iman yang kokoh dan baik tanpa bisa digeserkan oleh apapun. Selalu berusaha meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya kita juga harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kita juga harus memperkokoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala perkataan yang buruk, yang jelek dan mengandung kekufuran serta kemusyrikan yang dapat mengajak kepada perbuatan maksiat. Selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.